Tuan Suami yang Kejam ditulis oleh autor Miki Mouse 24 dan Sana Racan sebagai pengisi suara episode 109 TSK 107. Selamat mendengarkan semuanya. What? Tegik Hilda dan Darius serentak dengan mimik wajah terkejut. Lakukan Alicia membuat Hilda dan Darius saling bertatapan. Tunggu. Hilda segera meraih ponselnya dan mengotak-atik keyboard. Ia memesan sesuatu. Lo gak curiga, El? Tanya Hilda setelah meletakkan ponselnya di meja. Curiga apaan? Tanya Alicia bingung. Gue takutnya lo. Ceklek, ucapan Hilda terpotong. Kala pintu ruangan pembimbingnya terbuka. Bentar ya, gue minta tanda tangan dulu. Hilda segera bangkit dengan membawa berkas-berkasnya. Lusa giliran kita, Yus. Semangat Alicia ke Darius. Ya, hari ini adalah hari di mana Hilda maju proposal. Dan beberapa menit yang lalu, sahabat Alicia itu sukses mempresentasikan proposalnya. Dan lusa adalah hari Alicia dan Darius. Sambil menunggu dosen pembimbing menerima tamu, mereka menunggu depan ruangan untuk menemani Hilda menandatangani berkasnya. Sementara menunggu, Hilda dan Darius menodong Alicia dengan berbagai pertanyaan tentang kejadian di pesta pernikahan di Nata yang sudah tersebar luas. Alicia pun menceritakan kejadian seminggu yang lalu dan juga beberapa pengamatan terakhirnya di mansion yang berhasil membuat kedua sahabatnya berekspresi terkejut. Ya, dan kita harus sesukses presentasi Hilda tadi. Balas Darius yang diangguki antusias oleh Alicia. Beberapa menit kemudian, Hilda keluar dan menyeret kedua sahabatnya menuju kantin. Hai Alicia, maaf, maksudnya hai Nyonya Muda. Selamat siang Nyonya Muda, sapa mereka saat Alicia lewat. Selamat, yang dulunya selalu dipandang sebelah mata, kini dipandang Mbak Putri Kerajaan. Kumar Hilda malas melihat reaksi mahasiswa kampusnya yang tak seperti biasanya. Mereka yang dulunya tak pernah menganggap Alicia. Sekarang, setelah berita Alicia dan Daniel tersebar, mereka semua kini menghormati Alicia Mbak Putri Kerajaan. Ya, berkat kehadiran di pesta Dinata, semua orang sudah melihat berita bahwa ternyata Alicia adalah istri dari pengusaha muda sukses dan tampan, Tuan Muda Daniel, pemilik perusahaan mendunia yang disegani banyak kalangan. Bahkan, ada dosen yang sampai menunduk kala berhadapan dengan Alicia, mengingat ia pernah beberapa kali menyusahkan Alicia semasa mata kuliahnya dulu. Bisa habis riwayat hidupnya kala Tuan Muda Daniel mengetahui perlakuannya pada Alicia dulu. Dosen pembimbingnya pun yang dulunya hanya mengira Alicia adalah sugar baby Tuan Daniel karena Alicia selalu dibawa ke ruangan Daniel dan juga status mereka tak dipublis meruntuhnya pemikiran negatifnya itu. Beruntung, selama membimbing Alicia tak pernah kurang ajar. Tapi ada yang dulunya tak suka, makin tak suka dengan Alicia. Ia bahkan memusuhi Alicia karena idola mereka ternyata menikah dengan gadis miskin yang tak jelas asal-usulnya. Karena setahu mereka Alicia itu hanya anak pembantu yang beruntung bisa kuliah karena dapat beasiswa. Kebencian itu hanya mereka simpan dalam hati. Sebab meraih Alicia pun mereka tak akan mampu. Ya, sekarang ajudan Alicia yang selama ini menyamar, sekarang tidak lagi. Mereka bertiga sudah mengenakan pakaian serba hitam. Ditambah lagi, pengawal pria berjumlah 5 orang yang selalu mengekor tak lebih dari 3 meter di belakang Alicia. Alicia sendiri terlalu tak aman dengan situasi sekarang. Seandainya bukan karena hari penting sahabatnya, Hilda, ingin rasanya Alicia menghilang dari kampus. Sungguh, ia tak nyaman dengan perlakuan para dosen dan mahasiswa padanya yang berubah 180 derajat. Apalagi dengan kehadiran para ajudan yang disediakan tuan suaminya, membuat kehadiran Alicia di kampus menjadi topik hangat. Halo Al, Nyonya Muda, sapa security fakultas, menarik Alicia tersadar dari lamunannya. Alicia hanya menanggapi dengan senyuman. Jujur, ia bingung harus bersikap apa menghadapi situasi baru ini. Padahal udah berbulan-bulan ia menjadi Nyonya Muda, tapi baru sekarang ia dianggap, anda dan dihormati sedemikian rupa oleh orang-orang. Jika sekarang mereka menghargai kehadiranku, entah apa yang terjadi setelah semuanya berakhir. Latihan Alicia memikirkan nasib ke depannya jika sudah ditendang dari posisinya, karena ia sadar cepat atau lambat tahtanya bukan pada posisinya yang sekarang. Silakan duduk Nyonya Muda. Udah Darius menarik kursi untuk Alicia. Lirikan tajam dari Alicia membuat Darius angkat tangan dengan cengiran lucu, menampilkan deretan gigi putihnya, kemudian menarik kursi untuk dirinya sendiri. Sedangkan Hilda sibuk mengotak-ngatik kembali keyboard ponselnya. Sepersekian detik selanjutnya, ia mendongak dan memindah ruangan mencari sesuatu. Setelah menemukan apa yang ia cari, Hilda melambaikan tangannya dan tersenyum ke arah seseorang yang berjalan mendekat. Makasih Nis. Hilda berterima kasih pada seseorang yang bernama Nisa. Setelah Nisa menyerahkan paperback ini padanya.
Halo Nisa, sapa Alicia pada Nisa, yang ternyata adalah sepupu Vilda. Halo Al, maaf, santai aja kali Nis, kayak sama siapa aja. Potong Alicia mengerti kegugupan Nisa. Oh, iya, kalau gitu saya pamit, ada kerjaan. Pamit Nisa dan beranjak dari sana. Apaan tuh? Tanya Darius mengedikan dagunya ke paperback. Vilda meraih paperback, menyodorkan ke depan Alicia. Untuk lo, ucap Vilda membuat kerutan di dahi Alicia makin mengkerut. Apaan ini? Tanya Alicia akhirnya. Vilda mendekat, tangannya terulur memegang perut Alicia. Kemudian ia berbisik tepat di telinga Alicia. Entah kenapa, perasaan gue mengatakan kalau di sini bukan hanya berisikan makanan-makanan enak. Alicia menjauh dari Vilda. Ia mendengus pelan akan ucapan sahabatnya itu. Alicia tahu arah pembicaraan Vilda. Apalagi memangnya, gue rutin minum pil 3 kali sehari kalau lo lupa. Sang Alicia. Vilda menanggapi dengan mengendikan bahunya. Kemudian ia berucap santai. Pernah dengar pepatah kayak gini? Ada 1% kegagalan janjikan dari 100% keberhasilan. Takutnya 1% itu yang sedang lo alami sekarang. Untuk itu, gue pesanin untuk lo, untuk membuktikan firasat gue. Mendengar cerita Alicia tadi, Vilda tergerak untuk membuktikan sesuatu. Untuk Vilda minta tolong pada Nisa. Sepupunya memang bekerja part-time di sebuah apotek dekat kampus mereka untuk memberikannya tes pack 5 macam merek terbaik untuk mengetes kelainan pada sahabatnya. Yang berubah bukan hanya tubuh makin berisi, tapi segala tingkah Alicia. Vilda yang memang memiliki kakak perempuan bersuami dan sudah punya anak peka akan kelakuan ibu hamil, karena ia pernah melihatnya langsung kelakuan anak kakaknya. Dulu kala ia hamil muda, idam. Alicia nampak berpikir akan ucapan Vilda. Ia melirik paperback itu. Gue pakainya di mana? Kalau ketahuan Tuan Daniel gimana? Bisa mati gue saat itu juga. Bisik Alicia. Kalau kakak gue sih pakainya pas baru bangun tidur. Katanya kalau bangun tidur cepat keluar hasilnya. Dan kalau ketahuan, ya jangan sampai ketahuan. Ucapan Vilda santai di awal. Tapi kalimat terakhir ngegas. Tangan-tangannya hampir menyonor kepala Alicia. Menurung kala menyadari jika ada 8 pasang mata yang sedang mengawasi nyonya muda prasetyo itu. Alhasil, tangan Vilda yang hendak menonyor pelan diusap kepala Alicia. Gue pengen citak kepala lo, tapi ajudan lo banyak. Gue masih sayang tangan gue, bisik Vilda dengan menggetarkan giginya. Alicia melirik para ajudan yang matanya tak pernah lepas memantau sekeliling Alicia. Lo gak pernah ngerasa gak sih dengan perlakuan Tuan Daniel sampai bela-belain sewa beberapa ajudan hanya untuk jaga lo? Atau jangan-jangan Tuan Daniel udah cinta sama lo, istri tercinta yang dijaga oleh pengawal suami. Lebih tepatnya Sandra pemuas nafsu, saat Alicia. Gue merasa kayak kacang tau gak? Umam Darius kesal. Sontak, kedua sahabat wanita itu menoleh dan tersenyum geli akibat ekspresi sok ngambek Darius. Alicia melirik paperback mini di sampingnya. Kini ia berada dalam mobil yang disupiri Pak Gun menuju mansion. Ia diapit oleh mobil hitam di depan dan di belakang yang dikendarai para pengawal. Mengembuskan nafas kasar, lagi sekelebat ketakutan melandanya. Tapi tak ada salahnya mengecek, meski ia tahu kecurigaan Vilda tidaklah benar, apalagi ia tiap minggu rutin suntik vitamin agar pil itu bisa berfungsi dengan baik di tubuhnya. Ditambah pil 3 kali sehari, jadi tidak akan ada celah baginya kebablasan. Tapi Alicia juga penasaran untuk itu. Ia akan mengetesnya dan akan tahu hasilnya. Semoga saja semua kejadian sesuai keinginannya dan keinginan tuan suaminya, karena Alicia takut jika sampai kebablasan yang akan berakhir lebih mengenaskan dibandingkan nasib Mauren. Trrrt, bunyi ponsel menyadarkan Alicia dari ketakutannya. Suami ganteng calling. Alicia memutar bola mata malas. Ingat kan nama kontak itu? Daniel sendiri yang menyimpannya. Alicia pernah menggantinya dengan nama pria tua mesum. Tapi ketahuan karena Daniel sesekali memeriksa ponsel Alicia dan mendapati namanya diganti. Alhasil, Alicia dapat hukuman. Selentang pasrah dengan peluh keringat di bawah punggungan Daniel. Di mana? Kalimat dingin yang pertama di pendengaran Alicia kala menempelkan ponselnya di telinga setelah menggesek ikon hijau. Urusan sudah beres, sekarang ke perusahaan, cita Daniel sebelum Alicia menjawab pertanyaannya. Ngapain ke perusahaan tuan? Tanya Alicia. Menemaniku, ucap jujur Daniel tanpa gengsi. Tuan, saya sudah dekat dari mansion, bolehkah saya menunggu tuan di rumah saja? Di kamar. Saya sedikit lelah hari ini tuan, ucap Alicia. Ia memang merasa hari ini tenaganya sedikit terkuras hingga membuatnya kelelahan. Di kamar.
Baiklah, tunggu aku di kamar. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku dan secepatnya pulang. Balas Daniel antusias. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.